Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian dalam pembelajaran sosiologinya hari ini. Dan salam sehat selalu kita ucapkan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, baik. Kita masuk kepada materi, yaitu mengenai strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Adapun kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian juga merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, sekarang kita masuk kepada pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal. Tujuan pembelajaran untuk hari ini itu diantaranya adalah setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian bisa atau mampu menganalisis pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal, lalu mampu pula untuk mengemukakan mengenai jenis-jenis komunitas, unsur komunitas dan kearifan lokal. Kemudian juga mampu pula kalian menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pemberdayaan komunitas, serta pendekatan pemberdayaan komunitas, sampai kalian mampu pula mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal dan ciri-ciri serta fungsi dari kearifan lokal. Yaitu mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk kepada pemberdayaan komunitas. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu dari kata-kata tadi ya. Pertama, yaitu pengertian dari pemberdayaan. Secara etimologis, pemberdayaan ini berasal dari kata daya, yang diartikan kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau memperoleh kekuatan atau memperoleh kemampuan ya. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan pula merupakan proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Nah, ini arti secara etimologisnya dari pemberdayaan. Kemudian ada lagi pengertian pemberdayaan menurut para ahli. Saya ambil dua tokoh saja di sini, yaitu pertama dari James Weaver, bahwa pemberdayaan adalah suatu cara untuk mempersiapkan orang-orang dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka supaya dapat menentukan masa depannya sendiri dan untuk dapat mengambil bagian dan efek dari lingkungan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Edi Suharto, pemberdayaan itu menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang pada akhirnya mereka nantinya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan atau freedom, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan pula bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari rasa sakit atau kesakitan.
Kemudian juga dengan pemberdayaan ini mampu pula nantinya menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Dan juga pada akhirnya mereka mampu pula untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, ini dua tokoh yang mengemukakan mengenai pemberdayaan atau memberikan pengertiannya mengenai pemberdayaan. Nah, ini diantaranya contoh-contoh gambar ya dari maksudnya ini salah ya, ini ya, ini dua pengertian ya menurut pemberdayaan menurut dua tokoh. Kemudian yang selanjutnya mengenai arti dari komunitas. Perhatikan contoh-contoh gambar berikut komunitas di sini. Ada beberapa contoh diantaranya ya, yaitu ada gambar sepeda ontel ya mereka. Kemudian ada lagi yang sedang menari. Kemudian yang sedang main panahan ya. Nah, ini kesemuanya merupakan komunitas. Nah, jadi apa sebenarnya yang dikatakan dengan komunitas ya? Nah, sekarang kita lihat arti dari komunitas. Komunitas itu merupakan kelompok sosial dari berbagai organisme yang umumnya memiliki keterkaitan yang sama atau keterikatan yang sama ya. Jadi mereka dipersatukan oleh ikatan yang sama. Ditandai dengan adanya ikatan yang kuat antar anggota yang disebut dengan perasaan bersama atau community sentiment. Dapat diartikan pula sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Nah, jadi dengan demikian komunitas ini memiliki identitas yang sama. Nah, di Indonesia tentunya banyak terdapat komunitas yang memiliki ciri unik yang memegang teguh kearifan lokal ya sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya saja ini ada komunitas suku Baduy, ada lagi komunitas masyarakat Kampung Naga, ada lagi komunitas suku Kajang, atau di kita sendiri ya, yaitu komunitas suku Jawa, suku Sunda. Nah, ini berarti mereka dipersatukan oleh ikatan yang sama, bahasa yang sama, adat yang sama ya, ataupun dalam bentuk yang lainnya mereka memiliki identitas yang sama. Nah, kemudian jenisnya. Jenis-jenis dari komunitas. Itu diantaranya ada komunitas adat. Ada suku Baduy, ada suku Sasak, ada suku Dayak ya, ataupun lain sebagainya. Nah, ini berarti mereka dipersatukan karena adat. Lalu yang kedua ada lagi komunitas lokal. Komunitas lokal diantaranya seperti di sekitar pabrik ataupun kantor-kantor ya, daerah perkantoran misalnya. Ini dikatakan sebagai komunitas lokal. Kemudian komunitas berdasarkan minat, hobi ya, karena hobi yang sama misalnya. Sehingga kita mengetahui ada komunitas pencinta sepeda, ada komunitas pencinta hewan misalnya, atau juga pencinta pemerhati kelestarian lingkungan ya. Tuh. Ini merupakan jenis-jenis dari komunitas. Ini
Kita bisa lihat gambar-gambarnya, di antaranya ya, kalian bisa melihat juga gambar-gambar lain. Kalian bisa upload tentunya juga ya dari internet ataupun dari surat-surat kabar yang menunjukkan adanya jenis-jenis komunitas. Nah, sekarang bagaimana unsurnya? Unsur-unsur dari komunitas. Pertama yaitu adanya seperasaan. Seperasaan ini muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya dikarenakan adanya kesamaan kepentingan. Jadi mereka memiliki perasaan yang sama ya, disatukan karena adanya identifikasi dirinya pada kelompok tersebut ya, dan juga karena adanya kesamaan kepentingan. Kemudian sepenanggungan yang kedua ya, sepenanggungan. Ini bisa diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya. Jadi memiliki kesadaran yang sama terhadap adanya peranan dan tanggung jawab dalam dirinya terhadap komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, saling memerlukan. Dapat diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunikasi baik yang sifatnya fisik maupun psikis ya. Kita ulang. Jadi saling memerlukan ini diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik ataupun psikis. Nah, ini diantaranya mengenai unsur-unsur komunitas. Jadi ada 3 diantaranya. Kita lanjut. Nah, setelah kalian mengetahui arti dari pemberdayaan kemudian komunitas itu sendiri ya, maka kita lanjut dengan pengertian dari pemberdayaan komunitasnya. Nah, jadi dengan demikian pemberdayaan komunitas itu bisa diartikan merupakan suatu proses pembangunan dengan memberdayakan masyarakat dan masyarakat sendiri yang memulai untuk memperbaiki diri sendiri. Dan selanjutnya juga bisa diartikan bahwa pemberdayaan komunitas ini merupakan usaha yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat atau kelompok melalui potensi yang dimilikinya. Ya, ini pengertian dari pemberdayaan komunitas. Nah, sekarang bagaimana tujuan dari pemberdayaan komunitas? Tujuan pemberdayaan komunitas secara umum itu bisa dikatakan bahwa untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini bisa meliputi kemandirian berpikir, memutuskan apa yang hendak dilakukan, serta kemandirian dalam bertindak. Ini tujuan pemberdayaan komunitas. Kemudian selanjutnya bagaimana tujuan pemberdayaan komunitas yang dikatakan oleh salah satu ahli juga, yaitu menurut Amy. Nah, tujuan pemberdayaan menurut Amy ini pertama untuk peningkatan standar hidup. Yang kedua, peningkatan percaya diri. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kebebasan setiap orang. Ini 3 tujuan pemberdayaan komunitas menurut Amy. Kemudian, bagaimana pelaksanaan pemberdayaan komunitas di masyarakat ya, pada masyarakat kita? Nah, untuk melaksanakan pemberdayaan komunitas itu dilakukan dengan konsep CBD, Community Based Development. Nah, untuk ini maka CBD pun memiliki karakter-karakternya.
Ada beberapa karakter utama dalam CBD, yaitu A. CBD berbasis sumber daya manusia. Kemudian B. CBD berbasis partisipasi masyarakat. Dan C. yaitu CBD berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat yang A ya, CBD berbasis sumber daya manusia. Ini merupakan maksudnya ya, merupakan pembangunan yang berfokus pada potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, ini maksud dari CBD berbasis sumber daya manusia. Kemudian yang B, CBD berbasis partisipasi masyarakat, yaitu pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya. Jadi dalam pembangunan ya, maka perlu adanya partisipasi masyarakat, karena namanya pembangunan berarti masyarakat ini adalah sebagai subjek juga sebagai objek pembangunan ya. Maka disinilah pentingnya juga partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, CBD berkelanjutan, yaitu upaya yang dilakukan supaya kegiatan-kegiatan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan tidak berhenti di tengah jalan. Hal ini dikarenakan ya, kerap kali juga jika masyarakat menemui kendala, maka program pembangunan tersebut itu akan terhenti. Nah, ini tidak dimaksudkan demikian ya, tapi tetap dengan CBD berkelanjutan ini pembangunan itu harus bisa berjalan atau berkelanjutan. Supaya apa? Supaya hasil dari pembangunan tersebut dapat maksimal sehingga bisa memberikan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Nah, ini dengan pemberdayaan komunitas di dalam kehidupan masyarakat ya, dengan karakter utamanya dalam CBD itu. Kemudian bagaimana sekarang pendekatan atau sudut pandang dalam pemberdayaan komunitas? Di dalam pemberdayaan komunitas dapat dilihat dengan beberapa pendekatan atau sudut pandang, yaitu A. Pendekatan defisit base. Nah, pendekatan ini terpusat pada berbagai permasalahan yang ada dan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang B dengan pendekatan string base. Pendekatan ini berbasis pada kekuatan, yaitu terpusat pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas ataupun oleh individu ataupun oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi perbedaannya di sini dari keduanya ya, bahwa dengan pendekatan defisit base ini terpusat pada masalah yang ada, diupayakan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut ya, sedangkan yang keduanya yaitu pendekatan strike base ini yaitu terpusatnya adalah pada kemampuan. Jadi berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan komunitas ini bisa dilihat dari ya, kalau yang pertama dengan pendekatan defisit base ini dengan masalah-masalah yang ada, diupayakan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian dengan pendekatan strike base ini yaitu dilihat dari kemampuan individu itu sendiri atau kemampuan dari komunitas itu sendiri atau juga kemampuan dari suatu masyarakat itu sendiri. Nah, ini mengenai pendekatan ataupun sudut pandang dalam pemberdayaan komunitasnya. Kemudian bagaimana kelebihan serta kekurangan atau juga mungkin ada kendala-kendala dalam pemberdayaan komunitas. Kita lihat sekarang mengenai kelebihan dari pemberdayaan komunitas. Ada beberapa kelebihan dalam
pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Di antaranya memudahkan dalam berkoordinasi dalam antar individu, ya. Kemudian antar individu dapat saling memberi semangat ataupun motivasi ataupun dorongannya. Lalu mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Kemudian mampu juga meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok, baik di bidang ekonomi ataupun sosial. Lalu penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien, serta proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Nah, ini mengenai kelebihan dari pemberdayaan komunitas. Kemudian bagaimana sekarang kekurangannya? Kekurangan pemberdayaan komunitas diantaranya rawan konflik karena beda pendapat. Kemudian juga tingkat kemampuan dan potensi individu yang berbeda-beda. Tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda juga. Lalu keberhasilan pemberdayaan komunitas ini bergantung pula kepada individunya sendiri yang tergabung kepada komunitas tersebut atau pada kelompok tersebut, ya. Dan selanjutnya bahwa kegiatan pemberdayaan selama ini hanya ditujukan pada masyarakat lokal dan permasalahan sosial saja. Ini mengenai kekurangan-kekurangan dalam pemberdayaan komunitas. Kemudian kendalanya. Ada beberapa kendala-kendala yang menghambat terhadap pemberdayaan komunitas. Di antaranya, sikap masyarakat yang masih tradisional. Kemudian adanya suatu prasangka buruk terhadap hal-hal baru ataupun asing. Lalu mempertahankan suatu adat atau kebiasaan yang dibawa sejak kecil ataupun turun-temurun. Dan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang terlambat. Nah, ini diantaranya ya mengenai kelebihan dari pemberdayaan komunitas, kemudian kekurangan dari pemberdayaan komunitas, serta yang menjadikan kendala-kendala yang akan menghambat terhadap pemberdayaan komunitas. Kita lanjut dengan tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Menurut Terry Wilson, ada 4 tahapan dalam proses pemberdayaan komunitas, yaitu ada penyadaran, kemudian kedua adanya pemahaman, lalu ketiga memanfaatkan, dan yang keempat yaitu menggunakan keterampilan, ya. Ada 4 diantaranya, ya, 4 tahapan dalam pemberdayaan komunitas. Penyadaran yaitu awakening, kemudian pemahaman dengan understanding, 3 memanfaatkan dengan harnessing, dan yang keempat yaitu menggunakan keterampilan. Di masyarakat memiliki kesadaran terlebih dahulu, ya, akan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian tentukan rencana ataupun harapan akan kondisi-kondisi yang lebih baik. Setelah disadarkan, maka berikan pemahaman dan persepsi baru mengenai siapa mereka, apa aspirasi mereka, ya, ataupun keadaan umum lainnya. Lalu setelah diberi pemahaman, maka masyarakat setelah sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka untuk memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya, ya. Dan kemudian juga mampu pula menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam pemberdayaan komunitas. Kalau lihat siklusnya, di sini ada beberapa siklus juga kaitannya dengan tahapan tadi, ya. Di siklus pemberdayaan komunitas ada 7 tahapan siklus pemberdayaan komunitas menurut Terry Wilson. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 1 keinginan untuk berubah,
Tahap 2 itu melepaskan halangan-halangan apa yang menjadikan hambatan. Tahap 3, rasa memiliki itu semakin bertambah. Tahap yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Kemudian tahap yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Lalu tahap yang ketujuh, merasa tertantang untuk upaya lebih besar, ya, sehingga ada perubahan-perubahan dalam individu tersebut atau komunitas tersebut atau juga pada masyarakat tersebut. Ini siklus dari pemberdayaan komunitas. Ini keterangannya, ya, dari tahap pertama sampai pada tahap yang ke-7. Ini contoh-contohnya mengenai pemberdayaan komunitas, ya. Kita bisa mengetahui contoh-contoh dari pemberdayaan komunitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat, ya. Di antaranya adalah kita kenal sebutannya dengan PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, ya. Kemudian kita pula mengenal adanya PLPKBK, Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas, ya, dan sebagainya. Nah, ini diantaranya contoh-contoh dari pemberdayaan komunitas. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai pemberdayaan komunitas, ya, maka kita lanjut dengan kearifan lokal. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini, ya. Di situ ada beberapa gambar. Nah, setelah kalian amati, apa sih yang dikatakan dengan kearifan lokal? Ini juga masih bagian dari gambar yang menunjukkan adanya kearifan lokal, ya. Ada gambar kujang, gambar orang yang membatik, kemudian rumah joglo. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal itu terdiri dari dua kata, yaitu kata kearifan atau wisdom yang bermakna kebijaksanaan atau bijak, atau dikatakan pula dengan arif. Lalu kata lokal yang bermakna daerah atau wilayah setempat. Nah, jadi secara umum kearifan lokal bermakna gagasan-gagasan atau pemikiran setempat, ya, atau lokal yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang tertanam serta diyakini dan diikuti oleh masyarakat di wilayah ataupun tempat tersebut dan terkonstruksikan secara turun-menurun. Nah, ini mengenai arti dari kearifan lokal dilihat dari asal katanya. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat, ya? Ternyata ini bisa kita lihat, yaitu bisa berupa nilai, norma, kepercayaan, ataupun aturan-aturan khusus. Aturan-aturan khusus ini maksudnya adalah bisa saja kan mengenai adat masyarakat setempat. Nah, jadi dengan demikian kearifan lokal itu berasal dari warisan nenek moyang yang menyatu dalam kehidupan manusia yang diturunkan secara dari generasi ke generasi. Bagaimana proses terbentuknya kearifan lokal? Kita lihat, ya, mengenai prosesnya. Ya, ini bagannya mengenai terbentuknya kearifan lokal. Itu pertama kali adalah dari adanya proses trial and error, kemudian adanya pengetahuan terkait fenomena alam dan sosial yang subjektif, ya. Jadi terbentuknya kearifan lokal ini
pada awalnya adalah dari coba mencoba. Kemudian dari hasil coba mencoba tersebut diamati, menjadikan pengetahuan, ya. Jelas ini tentunya berasal dari lingkungan alamnya, ya. Nah, kemudian dari pengetahuan ini lalu diikuti oleh masyarakat, karena ternyata bisa menjawab semua masalah-masalah yang ada kehidupan masyarakatnya, ya, di daerah tersebut atau di tempat tersebut, sehingga akhirnya menjadi kearifan lokal. Apakah itu mengenai nilainya, mengenai norma-norma, ya, atau juga aturan-aturan khusus, ya, atau adat. Lalu setelah menjadi kearifan lokal bagi masyarakatnya, maka ini diwariskan kepada generasi penerus, sehingga pada akhirnya bisa dipraktekkan, ya, pada kehidupan zaman sekarang juga. Nah, ini mengenai proses terbentuknya dari kearifan lokal yang diawali dari adanya proses trial and error, coba, ya. Kemudian berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, ya, yang terkait tentunya dengan kehidupan lingkungannya, fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar lingkungannya, kemudian diikuti oleh masyarakat karena bisa atau mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, yang akhirnya menjadi kearifan lokal pada masyarakat setempat. Karena sudah menjadi kearifan lokal, ya. Nah, ini juga diwariskan kepada generasi-generasi penerusnya yang pada akhirnya mungkin masih ada yang mempraktekkannya sampai sekarang. Nah, ini mengenai proses terbentuknya kearifan lokal. Nah, kemudian bagaimana bentuknya kearifan lokal itu sendiri? Bentuk kearifan lokal ternyata dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu pertama berwujud nyata atau tangible. Ini bisa meliputi tekstual, yaitu kearifan lokal yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis, ya. Apa misalnya? Sistem nilai, tata cara ataupun aturan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Misalnya, kita bisa menemukan dalam kitab-kitab tradisional Jawa yang kita kenal sebutannya dengan primbon. Kita menyebutnya sendiri kalau orang Sunda yaitu pari rimbon, ya. Atau ada lagi dengan kalender, atau juga naskah-naskah pada lembaran daun lontar, ya. Nah, ini mengenai wujud dari bentuk kearifan lokal, yaitu dengan tekstual. Kemudian ada lagi benda cagar budaya atau tradisional atau karya seni, ya. Ini bentuknya yang kedua. Di antaranya apa? Ya, sebagai contoh kita bisa menemukan adanya patung, senjata-senjata, ya, senjata-senjata tradisional. Misalnya kalau di Jawa Barat dengan kujang, kalau di Aceh misalnya dengan rencongnya, ya, ataupun di daerah-daerah lainnya juga memiliki senjata-senjata tertentu. Kemudian ada lagi alat musik dan tekstil. Alat musik, ya, kalau di daerah Jawa Barat yaitu dengan angklung misalnya, ya. Lalu kalau tekstil misalnya dengan kalau di Jawa yaitu dengan adanya batik, ya. Atau juga di Jawa dengan adanya, ada lagi kan yang dikatakan dengan dalam bentuk senjata tapi, ya, yaitu keris, ya. Nah, ini keris dari Jawa itu merupakan benda cagar budaya ataupun tradisional atau juga karya seni. Kemudian wujud nyata yang lainnya yaitu berbentuk bangunan atau arsitektural. Kearifan lokal juga terdapat di dalam seni arsitektur. Itu terdapat misalnya pada rumah
rumah adat dari suku-suku yang tersebar di Indonesia. Bangunan-bangunan tradisional ini merupakan cerminan bentuk kearifan lokal yang dapat dilihat dari bentuk ornamen, tata letak, interiornya, ataupun sebagainya. Misalnya ya, kita lihat contoh mengenai rumah orang Jawa. Rumah orang Jawa ini ada pendoponya di depan ya, tuh, pendopo rumah Jawa. Nah, ini dimaksudkan adalah untuk berkumpul ya. Kemudian juga ada lagi rumah gadang Minangkabau atau di Torajanya, yaitu dengan rumah tongkonan ya, rumah tongkonan Toraja. Nah, ini dalam bentuk bangunan ataupun arsitektural. Yaitu yang pertama yaitu mengenai bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata. Kemudian yang kedua tidak berwujud atau intangible ya, yaitu bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud. Contohnya petuah-petuah yang disampaikan secara verbal ataupun seni suara, yaitu dalam bentuk nyanyian, pantun, cerita ya, cerita-cerita yang syarat dengan nilai-nilai ajaran tradisional yang kesemuanya ini disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi. Ya, kita kenal mungkin sebutannya adalah dengan dongeng ya. Tuh. Ada lagi kalau pantun itu biasa kan digunakan oleh orang-orang Sumateraan ya. Biasa kan mereka mengenal adanya pantun. Ya, ini yang tidak berwujud ya. Kita lanjut. Bagaimana sekarang unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal? Ada beberapa unsur-unsur di sini ya mengenai kearifan lokal. Ini lihat bagannya. Kearifan lokal itu memuat di antaranya ada pengetahuan lokal, kemudian ada lagi nilai lokal, kemudian hukum lokal, keterampilan lokal, lalu kepercayaan lokal. Nah, sekarang apa yang dikatakan dengan pengetahuan lokal? Pengetahuan lokal ini maksudnya adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Nah, ini yang dikatakan dengan pengetahuan lokal. Kemudian nilai lokal. Nilai lokal ini maksudnya adalah untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat untuk mengatur ya kehidupan mereka sendiri. Apa misalnya? Yaitu nilai-nilai lokal yang ditaati kemudian disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam, ataupun manusia dengan Tuhan. Nah, ini mengenai nilai lokal. Jadi aturan-aturan pada masyarakat setempat yang sudah disepakati bersama. Kemudian ada lagi hukum adat. Hukum adat ini juga hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu, di wilayah tertentu ya. Misalnya apa? Adat Jawa, adat Batak, adat Minangkabau ya. Adat mengenai hukum Papua itu ya, adat Papua misalnya, atau adat hukum adat Bali juga misalnya. Nah, jadi ini tersebar pula tentunya di
Indonesia ini ya, masing-masing daerah ternyata memiliki hukum lokal. Lalu keterampilan lokal. Nah, keterampilan lokal ini merupakan seperangkat pengetahuan ataupun tata cara berperilaku terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungannya. Jadi kemampuan suatu masyarakat di dalam mengelola lingkungannya secara rohani ataupun jasmaninya ya. Sehingga dengan demikian masyarakat memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menunjang kehidupannya. Dan aktivitas tersebut jelas ini diselaraskan dengan keadaan dan kondisi lingkungan sosialnya. Nah, ini mengenai keterampilan lokal. Lalu selanjutnya kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal ini merupakan kepercayaan yang dianut juga oleh masyarakat setempat. Di Indonesia, selain memiliki agama-agama besar, juga memiliki kepercayaan lokal ya yang ada di negara kita ini. Misalnya apa? Kita kenal, mungkin pernah mendengar ya mengenai Sunda Wiwitan. Nah, ini berarti merupakan kepercayaan lokal di daerah Jawa Barat ya, Sunda Wiwitan. Kemudian ada lagi Kejawen. Nah, ini merupakan kepercayaan pula bagi masyarakat orang Jawa ya, masyarakat Jawa ya. Nah, ini diantaranya. Belum lagi mungkin ada kepercayaan lain ya di masyarakat kita. Nah, ajaran-ajaran ini ternyata sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum masuknya agama besar di Indonesia ini, baik Islam ataupun Kristen. Dan kepercayaan ini ternyata telah menyatu dengan penduduk dan sulit pula untuk dilepaskan. Nah, ini mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal ya. Jadi ada 5 unsur diantaranya, yaitu pengetahuan lokal, nilai lokal, hukum lokal, keterampilan lokal, dan kepercayaan lokal. Ya, sekarang kita lanjut dengan ciri-ciri kearifan lokal. Cirinya yang pertama adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Lalu yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Ya, ini ciri-ciri kearifan lokal. Kemudian fungsinya sekarang. Fungsi dari kearifan lokal. Pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nah, ini dimaksudkan adalah supaya alam itu tetap lestari, tetap utuh ya. Sebab apa? Dengan konservasi, dengan pelestarian dari sumber daya alam, misalnya hutan, jelas itu akan memberikan pula kehidupan bagi kita semua ya, sehingga hutan misalnya tidak boleh rusak. Jadi tetap harus terjaga. Ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya dengan hutan larangan misalnya ya. Tuh. Di setiap orang ataupun manusia yang masuk ke sana, ini biasanya ada hukum-hukum tertentu ya terhadap orang yang masuk ke daerah tersebut. Nah, ini dimaksudkan supaya hutan tersebut tetap lestari ya, tetap utuh. Kemudian yang kedua juga berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini misalkan dengan
mengetahui iklim ataupun cuaca, tapi masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Lalu yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Ini bisa kita lihat berbagai contoh-contoh tentunya yang ada dalam kehidupan masyarakat ya. Misalnya dengan adanya upacara tumpengan, itu sebagai wujud rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada di sebagian masyarakat ya yang memiliki upacara tumpengan seperti itu. Kemudian yang kelimanya adalah bermakna sosial. Ini maksudnya dengan bermakna sosial ini kita bisa melihat contohnya yaitu dengan adanya upacara daur hidup ya. Jadi bentuk upacara adat sebagai wujud realisasi dari penghayatan manusia terkait dengan 3 fase penting kehidupan yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kita misalnya dicontohkan ya, misalnya kan dalam kelahiran, di situ kan ada beberapa upacara tertentu ya, misalnya dari mulai hamil ya, dari mulai hamil dulu misalnya dengan adanya upacara 4 bulanan, 7 bulanan ya, kemudian melahirkan, ngayun misalnya dan sebagainya ya, itu upacara-upacara dalam kelahiran. Kemudian dalam perkawinan juga di situ ada ya dari mulai meminang misalnya gitu ya. Kemudian dalam pernikahannya nanti ada upacara-upacara tertentu juga ya. Kemudian nanti kematian pun itu pun ada lagi ya. Biasanya ada yang memakai 3 harinya, 7 harinya, ya, kemudian 40 harinya, ataupun lain sebagainya. Nah ini diantaranya. Itu adalah upacara daur hidup ya. Jadi sebagai wujud realisasi dalam penghayatan manusia. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan upacara daur pertanian ya. Ini upacara ritual yang dilakukan pada waktu mulai tanam padi sampai panen ya, sampai panen padi, menumpuk padinya juga. Ini juga ada beberapa upacara-upacara ya yang juga biasa dilakukan oleh masyarakat tertentu. Ini bermakna sosial. Kemudian yang keenamnya bermakna etika dan moral. Ini bisa ditunjukkan diantaranya adalah dengan upacara ngaben misalnya ya. Yaitu upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Upacara ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang ya. Berarti ini adalah percayaan ya, keyakinan bagi masyarakat Bali. Pada upacara ini jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur ya. Keluarga yang ditinggalkan pun tentunya akan beranggapan bahwa orang yang meninggal tersebut sedang tertidur. Tidak ada air mata karena mereka beranggapan bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan menjalani reinkarnasi. Ini kepercayaan dari masyarakat Bali. Nah, ini menekankan adanya apa di situ? Adanya etika dan moral ya. Kemudian yang ketujuh bermakna politik. Ini bisa kita ketahui diantaranya ya dengan adanya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron
klien. Nah, di dalam upacara Nangluk Merana ini, kita ketahui ini ya, ini juga kepercayaan dari orang Bali atau masyarakat Bali, adat Bali juga ya. Ini merupakan suatu ritual yang diadakan pada setiap sasi atau bulan ke-6 menurut perhitungan sasi Bali. Ritual ini rutin diselenggarakan, bisa diselenggarakan di tepi-tepi pantai ya. Tujuannya adalah untuk memohon agar masyarakat selamat dari hasil alam yang melimpah, jauh dari adanya penyakit-penyakit di persawahan ya, serta mohon untuk dijauhkan dari mara bahaya. Kenapa dilaksanakan sasi ke-6? Ini karena bulan-bulan ini merupakan musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Hujan yang turun pada sasi ke-6 ini lebih lebat daripada hujan pada sasi sebelumnya. Musim pancaroba ternyata ini akan berdampak pada kondisi alam dan juga bisa mendatangkan aneka penyakit ataupun hama. Nah, jadi dengan adanya upacara Nangluk Merana ini diharapkan nantinya dapat memberikan keselamatan lahir dan batin. Nah, untuk upacara ini ternyata ini disetujui pula ini ya dari tingkat provinsi sampai ke masyarakat ya. Jadi dihadiri oleh jajaran-jajaran tingkat gubernur ya, sampai kepada kabupaten, kemudian desa ya, yang pada akhirnya bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan upacara tersebut. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan patron klien ya, patron klien. Ini merupakan pola hubungan dari dua kelompok komunitas ataupun individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, wewenang, kekuasaan ataupun penghasilan. Sehingga klien di sini ditempatkan dalam kedudukan yang lebih rendah atau patron ya dalam kedudukan yang lebih tinggi. Nah, jadi inilah makna dari adanya bermakna politik ya pada kearifan lokal. Karena di situ menunjukkan adanya perbedaan status sosial, kekuasaan ataupun wewenang ya, dan ternyata mampu berkumpul dalam suatu upacara tertentu. Itu mengenai fungsi kearifan lokal. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dari kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas? Kearifan lokal dapat dijadikan jalan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian, pemberdayaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat menyelamatkan kearifan lokal tersebut ya dari kepunahan. Nah, ini bahwa dengan adanya masyarakat yang global ya, dengan adanya era globalisasi seperti sekarang ini, banyak budaya-budaya luar yang datang ke masyarakat kita, ke Indonesia ini ya. Ini kalau tidak dijaga, maka dimungkinkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita ini akan punah ya. Maka untuk itulah diperlukan adanya pemberdayaan komunitas untuk bisa menjaga ya adanya budaya-budaya kita ini supaya tetap dilestarikan sehingga tidak menjadikan punah ataupun luntur karena datangnya budaya-budaya luar atau karena adanya seperti sekarang ini yang kita sebut dengan era globalisasi. Nah, inilah mengenai pemberdayaan komunitas. Terima kasih.
kalian sudah mendengarkan, sudah mengetahui, memahami ya mengenai pemberdayaan komunitas atau bahasan dari pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal. Dan tentunya bagi kalian ya, ini seperti biasa kalian rangkum melanjutkan dari tugas yang kemarin sampai kepada kearifan lokal. Semoga pembelajaran pada hari ini ada manfaatnya bagi kalian semua, dan tetap kita harus jaga diri, selalu sehat ya, jaga 3M-nya, dan kita ketemu lagi nanti pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.